Selamat datang di Gonzaga Festival 2021. Welcome to Gonzaga Festival 2021. Acara ini disponsori oleh This event is sponsored by Kombivar, KFC Naughty by Nature, Auto Architect, Goreng Garing, Bakso Atom, Kinderi, dan didukung oleh and supported by Sejuta Cita, Planet for Youth, Care Global, Jiwa Muda Bicara, Sanur FM, We The Genesis, Teen for Change, Create Team, Earth Hero, If We Wonder, Helpedia Indonesia, Green Scheme, Arise a Rose, Catalyst for Growth, Tumbuh Terus Bertumbuh, Concert Music Indonesia, Event Banget, Lomba Update, Info Lomba Event.id, Yuk Design, Pray Event, Laskar Gons, Gons FM. Jatuh satu, bangkit seribu. Mari bertumbuh dengan semangat menggebu. Selamat menyaksikan. Enjoy the show! Cukup tetes iso dry ice, mata segar lagi guys. Forever young, I wanna be forever young. Do you really want to live forever, forever and ever? Forever young, I wanna be forever young. Segarkan semangat mudamu. Kin Bulgarian Yogurt. SMA Kolese Gonzaga membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023. SMA Kolese Gonzaga membuka 2 jalur pendaftaran. Pertama, jalur prestasi dibuka pada tanggal 7 September sampai dengan 5 November 2021. Kedua, jalur reguler dibuka pada tanggal 7 September sampai dengan 12 November 2021. Informasi lebih lanjut tersedia di laman resmi www.gonzaga.sch.id. Kami tunggu kehadiranmu di SMA Kolese Gonzaga. Here we go. It's about time now we set it off. Here we go. Red lights, I could never stop. A dreamer with the fever to be great was all I ever want, was all I ever wanted. A fighter with the fever for the fame was all I ever want, was all I ever wanted. Got me singing like bang bang, bang bang, bang bang. This fire's a weapon. Bang bang, bang bang, bang bang. Won't stop till we're legends.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, selamat datang di penjurian Lomba Band Gonzaga Festival 2021. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul di Zoom ini untuk melakukan acara penjurian. Saya juga mengucapkan selamat karena teman-teman sudah bisa masuk ke top 5. Oh iya, sebelum kita memulai acara, gimana kalau kita kenalan dulu aja kali ya. Perkenalkan, nama saya Daryl dari Panitia Lomba Band dan partner saya. Halo, nama saya Dipa dari Panitia Lomba Band, dan kami akan menjadi Master of Ceremony pada acara kali ini. Teman-teman semuanya, sebelum kita memulai acara pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang beragama lain, dipersilahkan berdoa dengan tata caranya masing-masing. Bapak, Ibu, dan teman-teman, marilah kita hentikan aktivitas kita sejenak dan bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat siang Bapak, terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu sampai detik ini. Sehingga kami semua bisa berkumpul dalam Zoom meeting untuk mengikuti penjurian Lomba Band Gonzaga Festival 2021. Kami mohon pencurahan Roh Kudus-Mu atas budi dan hati kami, supaya kami dapat mengikuti penjurian hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir dengan baik. Kami mohon berkat-Mu agar rangkaian acara hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama-Mu, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Santo Aloysius Gonzaga, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Tuhan Kudus. Amin. Nah, saya ingin mengingatkan, bagi para peserta yang belum hadir, mohon diingatkan supaya segera hadir, karena acara akan segera dimulai. Kemudian, bagi peserta yang tidak berhalangan untuk membuka kameranya, dipersilahkan untuk on-cam. Bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman, untuk menjaga ketertiban dan keberlangsungan acara hari ini, kami mohon dengan sangat kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk tidak mengeluarkan suara-suara berisik yang dapat mengganggu berlangsungnya acara, dan ketika nanti video penampilan ditayangkan, mohon tetap menjaga ketenangan agar video dapat disaksikan dan dinilai dengan jelas. Sebelum itu, akan diadakan absensi. Dipersilahkan Gave untuk melakukan absensi. Oke, makasih MC. Mohon bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya panggil namanya untuk menjawab hadir. Pertama dari Band Out Tempo atas nama Nandras Rama Yogianto Basuki, apakah hadir? Hadir, Kak. Oke, makasih. Kemudian dari Dekapu atas nama Rafandika Radia Asana, apakah hadir? Hadir. Terima kasih. Kemudian yang ketiga dari Band Ram atas nama Michael Andika Putra Setepu, apakah hadir? Berhalangan, Kak. Aku yang gantiin. Oke. Terima kasih. Kemudian dari Limitless Band atas nama Ibu Niken, apakah hadir, Bu? Insya Allah sih kalau emang kita mau lanjut, Hadir, Kak. Oke, terima kasih. Kemudian yang terakhir dari Semut Geni Band atas nama M. Aminuddin Rizkia, apakah hadir? Oke, jika belum hadir, mohon anggota panitia lain mencatat. Bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang tidak berhalangan untuk menyalakan kamera, mohon untuk menyalakan kamera ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman atas kehadirannya, sehingga mohon disimak supaya tidak ada informasi yang tertinggal. Kita juga mau ngasih tahu nih, kalau acara penjurian kita hari ini bakal ditayangin loh di YouTube Gonzaga Festival. Bapak, Ibu, dan teman-teman, jangan lupa nonton ya. Nah, teman-teman, Gonzaga Festival juga membuka donasi loh. Nantinya donasi yang terkumpul akan disalurkan ke Lembaga Daya Dharma KAJ, yaitu lembaga pelayanan sosial yang dimiliki KAJ untuk melayani kebutuhan utama keluarga prasejahtera, terutama yang terpapar dan terkena dampak pandemi COVID-19. Untuk berdonasi, teman-teman bisa scan QR Code yang tertera di layar, atau klik link yang ada di kolom chat dan description box. Nah, teman-teman, gimana kalau kita kenalan dulu nih sama juri kita yang keren-keren? Dari juri kita yang pertama, Kak Mario Asido Sipayung, atau biasa dipanggil Kak Mario. Beliau adalah lulusan Sarjana Pendidikan Musik Seni UNJ, Music Director Indonesia in Harmony with Tulus and Vina Panduwinata, dan Java Jazz Festival Artist. Kita sapa dulu dong juri kita yang satu ini. Halo Kak Mario.
Halo, selamat siang. Suara saya clear ya? Iya. Clear, Kak. Selamat Oke, siang. baik. Terima kasih. Sekarang kita akan kenalan nih sama juri kita selanjutnya, yaitu Kak Rangga Prangendra. Bisa dipanggil Kak Rangga. Beliau adalah lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unika Atmajaya, mempunyai album solo Across Chapters dan di LBMS. Kita sapa dulu dong juri kita yang satu ini. Halo Kak Rangga. Halo, selamat siang semuanya. Salam sejahtera. Itu dia guys, juri-juri kita pada hari ini. Nah, Siang, Kak. tanpa perlu banyak bicara lagi, kita langsung aja kali ya ke bagian utamanya. Atau dalam bahasa kerennya, ke bagian main course-nya. Out tempo. Dari namanya aja udah keren banget, betul nggak, Ri? Betul dong, Der. Oke, selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Now I know that I can't make you stay, but where's your heart? But where's your heart? But where's your... Now I know there's nothing I can say to change that word, to change that word, to change. So many bright lights to cast a shadow, but can I speak? Will inside understanding I'm incomplete. A life that's so demanding, I get so weak. A love that's so demanding, I can't speak. I am not afraid to keep on living. I am not afraid to walk this road alone. I need to step before you there. Nothing you can say to stop Just to see you lying next to me, with words I thought I'd never speak. Awake and unafraid, I sleep or dead. Just to see you lying next to me, with words I thought I'd never speak. Awake and unafraid, I fight for it. Just to see you lying next to me.
Sebelumnya kita beri tepuk tangan dulu dong untuk Autempo. Gimana tuh Dar, penampilan dari band tadi? Keren banget sih, kece abis. Baru peserta pertama aja udah sekeren ini. Gimana peserta-peserta selanjutnya ya kan? Oke, sebelumnya untuk semua anggota dari Autempo dimohon untuk resen ya. Sorry Kak, kenapa? Tadi kurang jelas putus-putus. Semua anggota untuk Autempo dimohon untuk raise hand. Oke, sebentar Kak. Oke, baik. Terima kasih. Biar kita nggak berlama-lama lagi nih, langsung saja kita mendengarkan komentar dari kedua juri kita. Kak Rangga dipersilahkan untuk memberikan komentar. Baik, selamat siang nih buat personil Autempo. Tidak sesuai dengan namanya, di sini tempo kalian aman ya. Dan saya apresiasi banget, terutama buat vokalisnya, totalitas banget nih, sampai main-main air, sampai mengorbankan kesehatan pribadinya. Mungkin habis itu jangan lupa minum tolak angin, soalnya takutnya masuk angin gitu. Dan saya juga apresiasi sama video editingnya, kayak terutama ketika vokalisnya lagi on cam dan lagi jadi center, lagi jadi highlights, di belakangnya tuh ada monitor-monitor yang menampilkan personel-personel lain juga. Jadi mungkin itu akan memudahkan untuk video editornya untuk nggak usah ngekat-ngekat lagi, karena itu udah dalam satu frame udah banyak gitu. Dan terlebih lagi ketika solo gitarnya main tuh fokusnya langsung di zoom, dapat highlight banget ketika lead gitarnya lagi beraksi, bermain bulili gitu tuh, dapat tuh. Keren. Tapi mungkin masukan saya, kalau jika saya harus memberi masukan ya, karena buat saya band ini udah keren banget gitu. Cuma ketika saya harus memberi masukan, mungkin saya perlu mengingatkan lagi bahwa di sini salah satu aspek penilaian yang penting juga adalah kostum. Jadi maksudnya saya sangat terhibur dan sangat terpukau melihat ketika gitarisnya sedang bermain. Cuman fokus saya agak terdistract dengan si permainan gitaris karena dia memakai hot pants. Nah, jadi kayak paha bagian sininya tuh agak kelihatan, terus saya harus membagi fokus ke yang mana nih, mau melihat paha apa melihat aksi gitarnya nih gitu. Padahal di sini, atau mungkin memang itu konsep dari Autempo sendiri bahwa gitarisnya pakai celana seksi gitu, saya kan nggak tahu juga ya. Cuman buat saya pribadi itu agak menjadi distraction. Jadi alangkah baiknya itu juga dipikirkan. Kendati pun permainannya sudah oke banget gitu. Ya, kalau dari saya mah ini adalah sebuah suguhan yang mantap sekali, rock dan cadas banget, totalitas banget, terutama buat si penyanyinya. Sukses terus buat Autempo. Makasih Kak Juri. Oke, baik. Terima kasih atas komentarnya, Kak Rangga. Sekarang kita akan mendengarkan komentar dari juri kita selanjutnya. Kak Mario dipersilahkan untuk memberikan komentar. Suara saya clear ya? Clear ya? Clear, Kak. Clear, Kak. Oke. Clear. Autempo ya, banyak sependapat banget dengan Kak Rangga ya. Kenapa namanya Autempo ya, orang on tempo kalian main. Tapi itu unik banget namanya, itu dari nama kalian tuh dari perspektif rock atau tuh memang sangat, ini kedepannya kalau entah apapun kalian kerjaan kalian nanti ini perlu dipikirin untuk jadi jangka panjang ya. Ini benar-benar sebenarnya aku nggak tahu. Aku rasa sih menarik banget lihat anak muda kayak kalian di zaman gue ya, gue bilang ya, di zaman saya tuh ya rock begini nih, lagi ketika SMP SMA yang lagi populer banget, dan anak SMP atau SMA bakal main awal mula atau memang yang narik kita ke musik tuh jujur aja genre seperti ini. Jadi dari rock genre kalian tuh saya sependapat banget dengan video kalian tuh sangat keren ya. Keren banget, itu bener total dari apa sih, Rama nih saya bisa lihat nih mukanya mirip banget yang main hujan-hujanan ya. main air tuh bener-bener wow, begitu buka itu wah ini gila sih, ini apa totalitasnya dan bener-bener benar-benar sangat serius gitu dalam pengerjaannya di video. Dan bener anak muda rock banget, bener gue setuju banget dengan Kak Rangga.
vokalisnya sangat ekspresif tuh, bener-bener dari kamu cara bernyanyi itu bahkan dalam di video klipnya juga memang sangat ekspresif. Nah, itu ininya ya, input kerennya. Kalau input dari masukan ya, sebagai ya mungkin saya dibilang lebih di atas kalian umurnya dan melanglang buana di musik ya. Kalau dari tampilan video yang bisa, dan video kita sekarang menilai yang bisa kita highlight kenapa ada video artistik sama sound artistik tuh ya. Ada sound ini ya, sound editing atau video editingnya gimana. Video editing udah sangat oke dari saya pribadi. Lalu kalau saya lebih di sound editingnya gitu. Sound editingnya saya agak nyayangin banget. Itu kayak editingnya kayak buru-buru. Nggak tahu ya, saya bisa lihat tuh itu buru-buru ngerjain. Buru-buru banget dari panning kalian, dari cara nge-mixingnya itu saya lihat sih nggak hati-hati, nggak detail gitu ya. Karena saya pertama begitu dengar visual oke, audionya dari pertama oke, terus ada yang nggak balance gitu, misalnya dari drummer memang ketukan tempo dan segala macam pas, tapi dari ekspresi soundnya itu kayak kurang balance gitu, artinya dari emosinya gitaris sama basis tuh udah oke dan kau juga, tapi emosi dari drumnya kenapa soundnya gitu, itu menurut saya dari editing yang harusnya mainnya sih nggak begitu harusnya, karena ini memang ya ini juga, tapi itu ya. Dan dari tadi panning, mixing, dan penempatannya ya, sound design-nya itu. Kalau misalnya nanti kalian entah lomba atau mau ngeluarin single itu bener-bener konsultasi sama orang sound beneran. Jadi jangan sampai videonya keren, soundnya kurang gitu. Ya, itu aja sih dari masukan dari saya. Mudah-mudahan kedepannya keep rock, jangan pernah tinggalin identitas kalian. Good luck. Oke sih. Oke, baik. Terima kasih atas komentarnya, Kak Mario. Oke, Dip. Sekarang kita akan lanjut nih ke pemutaran video peserta berikutnya. Kira-kira siapa sih, Dip, yang videonya akan ditampilkan? Udah, nggak usah lama-lama lagi. Langsung aja kita saksikan penampilan dari The Kapu. Selamat menyaksikan.
Mana nih tepuk tangannya untuk The Kapu? Wah, Dip, ini baru penampilan kedua. Masih ada penampilan peserta 3, 4, dan 5, tapi penampilannya tuh udah keren abis. Kalau menurut lu gimana, Dip, penampilan dari The Kapu ini? Wah, udah keren banget sih. Apalagi juga tadi konsep kostumnya unik itu nggak sih? Putih-putih, Yoi. seragaman. Setuju. Daripada MC nih yang komentar ya kan. Gimana langsung aja kita mendengarkan dari kedua juri kita. Sebelum itu, semua anggota dari The Kapu dimohon untuk respon. Thank you atas kesempatannya. The Kapu ya. Namanya lucu banget ya, The Kapu. Saya kira capung atau apa ya. Kapu. Tapi saya bukan kasih bocoran ya. The only one that peserta yang di antara semua peserta yang main live yang kita pilih itu salah satunya yang terbaik ini The Kapu gitu ya. Yang main live, benar-benar live. Dan sebelum saya mau berkomentar, tentunya saya harus fair ya. Komentar saya ini karena saya melihat dari sisi virtual ya. Tapi kalau tadinya saya ngeliat kalian live, pasti saya bakal beda komentarnya gitu, persepsinya dan segala macamnya. Jadi ini komentar secara live, secara virtual yang bisa saya dengar, karena kalau tadinya nih kalau saya atau gue sendiri ngelihat langsung ini pasti keren banget gitu ya. Oke, yang saya highlight dari kalian itu pertama main live dalam satu studio itu, dan kalian main live gitu dan segitu panjangnya, aku nggak tahu struktur dan segala macamnya, ingatan kalian tuh luar biasa. Dari musikalitas kalian baik ya, dari tutti, syncopation, lead melody, kekompakan aransemen tuh I appreciate a lot ya. Ya mungkin technically ada yang agak-agak meleset sedikit, itu wajar. Anak band kalau nggak meleset nggak keren, man. Ya kan? Tapi yang bisa saya lihat itu musikalitas balik kalian baik dari tadi. Tutinya berulang-ulang dan beda-beda ya, dan nggak artinya yang nggak sequence-nya itu lagi nggak. Jadi itu menarik, itu tuh nilai plus buat kalian. Terus yang mau saya highlight lagi, kekompakan aransemen tentunya tuh sangat I appreciate banget dari sisi musikalitasnya. Lalu timbre vokalis menarik banget. Kalian beruntung punya vokalis, punya timbre, dan saya bisa lihat juga menarik ya anaknya ya, cantik gitu. Jadi front leader kalian, main front kalian tuh udah begitu manggung tuh udah gitu. Udah punya sisi seperti itu gitu. Ya, itu. Lalu dari sisi pengambilan video, kalian menggunakan dual cam ya, 2 kamera tuh ya, di kiri dan di kanan ya, saya bisa lihat kadang-kadang main zooming dan gitu, terus terus penempatan transisi dalam editing juga kalian ambil juga. Cuma ya itulah, karena mungkin yang saya bisa bilang karena waktu juga kalian nggak banyak mungkin, jadi saya bisa lihat ya udah yang penting stok shootnya nggak banyak gitu. Terus pengolahan di soundnya harusnya ya, karena yang saya bilang tadi, saya bakal beda menilai ini ketika kalian live, tapi hasil dengan virtual seperti ini. Kalian main live tapi desain sound kalian nggak, kalau virtual itu dari sisi seninya atau sisi apanya itu benar-benar nggak. Dibilangnya gini, kalau desain sound itu ada panning ya, panning dari jam 1, jam 2, jam 3 itu kalau dilihat di DAW itu berurutan tuh ya, sampai 50, ada yang bahkan sampai 60 tempat posisi di kiri di kanan. Nah, kalau kalian yang bisa saya lihat penumpukan pengolahan desain soundnya itu numpuk gitu di tengah. Jadi menurut saya karena memang live, jadi nggak bisa terlalu banyak. Itu juga yang nggak multi track ya, kalian recordingnya langsung live ya, jadi seperti itu hasilnya. Hasil soundnya seperti itu. Terus masukan dari saya mungkin kalau dari sisi take video mungkin lebih baik bisa beberapa kali untuk maksimalin variasi dalam artian misalnya
kalian tetap aja main. Mungkin ambil dari sisi sini, dari tips-tips player. Jadi ada resource-nya, ada bahan untuk editing gitu. Ada bahan untuk video editor kalian untuk mengedit kalian punya video seperti itu. Ya paling itu sih masukan dari saya untuk next time-nya. Kalau untuk nggak tahu kalian tuh pernah recording secara profesional atau pernah bikin single atau seperti apa, itu coba kalian jalanin prosesnya. Harusnya kalau kalian bisa laluin proses itu, saya yakin kedepannya The Kapu top gitu aja. Thank you, terima kasih. Thank you, Kak. Baik, terima kasih atas komentarnya Kak Mario. Sekarang kita akan mendengarkan komentar dari juri kita selanjutnya. Kak Rangga dipersilakan untuk memberikan komentar. Oke, terima kasih. The Kapu, keren banget. Saya kurang lebih masukan atau komentar saya juga selaras dengan Kak Mario tadi, bahwa secara live band kalian keren banget. Saya juga ketika menonton beberapa menit awal, impresi yang saya dapat adalah, wah ini band profesional ini gitu loh. Jadi kayak mungkin kalau kompetisi ini diadakan secara offline gitu, ketika saya menilai dari bawah panggung terus melihat kalian beberapa menit pertama, saya akan langsung mikir, kalian ngapain di atas panggung ini gitu? Kalian kerja profesional aja lah sana di band hotel apa di restoran gitu, udah bagus banget soalnya. Apalagi aransemennya juga juara banget, dari intronya udah juara banget, pokoknya udah kesannya wah ini band oke banget nih, pro banget nih. Cuman ya berarti itu maka kehadiran kalian di lomba ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kami para juri untuk bisa menilai secara objektif, karena yang lain kan ada yang rekamnya dari rumah masing-masing lalu diedit, di mix segala macam. Sedangkan kalian melakukan ini live band. Maka masukan dari saya mungkin akan seputar visual kali ya, kayak misalnya kayak di menit-menit awal ketika intro baru berjalan, itu kan intronya lumayan lama tuh, dan di situ vokalisnya sudah standby di tengah ya kan, kakak vokalis. Padahal di situ menurut aku itu adalah jatahnya para pemain instrumen untuk beraksi. Mungkin akan lebih cakep jika misalnya vokalisnya nongolnya belakangan gitu. Jadi kayak untuk di intro tuh bandnya dulu main, biarkan mereka dapat spotlight. Ketika menjelang udah mau masuk nyanyi, baru vokalisnya masuk. Mungkin itu akan lebih cakep. Jadi para pemain bandnya juga dapat highlight sendiri gitu. Tapi yang udah terjadi juga bagus, nggak apa-apa. Cuma kayak vokalisnya nunggu awkward aja gitu, terus sambil menikmati suasana gitu. Tapi kan basically kamu nunggu kan gitu. Ketimbang nunggu di atas panggung di depan, mungkin nunggunya di samping dulu kayak gitu-gitu. Lalu penempatan porsinya juga pas. Saya terutama berbicara tentang pemain gitarnya yang ketika mau masuk bagian chorus dari lagu tuh, you should know by now, dia diem. Dia biarkan si pemain pianonya yang ngisi ritmenya. Si pemain gitar juga tahu kapan ngisi yang tepat, kapan main lead, kapan ngeritem dengan porsi yang pas gitu. Saya suka banget. Nah, kalau berbicara dari segi visual nih, berarti karena kita hanya bisa lihat dari kamera yang ada di kiri dan kanan kamu itu, ketika kaki telanjang itu kesorot sama kamera, somehow itu menjadi sebuah distraksi tersendiri gitu. Kayak maka dari itu pengambilan angle kamera itu menjadi hal yang penting. Kayak ya mungkin bisa diambil agak lebih ke bawah apa gimana gitu. Yang jelas kaki yang telanjang itu kan tidak berbanding lurus dengan kostum kalian yang sudah serasi putih hitam gitu kan. Sangat sayang aja kalau kaki keambil juga. Walaupun kita tahu bahwa konteksnya itu kalian masuk studio dan berarti harus lepas alas kaki gitu. Kita sama-sama tahu. Cuma mungkin alangkah baiknya kalau itu nggak usah kesorot sama kamera kalau menurut saya. Lalu apa lagi ya? Mungkin masukan satu lagi buat vokalis terutama ya, sebagai front personnya, sebagai leader dalam secara bandnya gitu kalau di depan. Berhubung kalian kan mainnya di depan kamera, berarti kan kalian tahu bahwa audiens kalian tuh ada di kamera gitu loh. Mungkin eye contact bisa lebih di maintain lagi tuh, eye contact ke kamera. Aku lihat kamu terlalu banyak lihat ke bawah, mungkin menghafal atau mungkin menghayati. Tapi ketika mata itu bisa lihat ke kamera dan kami bisa dapat eye lock dari kamu, itu akan menjadi satu kesenangan tersendiri buat penonton. Overall, The Kapu keren banget, band profesional, sukses terus. Thank you, Kak. Iya.
Oke, baik. Terima kasih atas komentarnya, Kak Rangga. Oke nih, sepertinya dilihat-lihat udah pada nggak sabar nih untuk melihat penampilan selanjutnya. Kira-kira siapa ya yang akan diputar selanjutnya? Kasih tahu, Di. Udahlah, gak usah banyak basa-basi lagi. Kita sambut aja penampilan dari Rem. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Ketika ku mendengar bahwa kini kau tak lagi dengannya, dalam benakku timbul tanya, masihkah ada dia di hatimu bertata, atau ini saat bagiku untuk singgah di hatimu. Namun siapkah kau untuk jatuh cinta lagi? Meski bibir ini tak berkata bu, dan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena bibirku tak cara bahwa aku ingin kau aja sehidupku. Kini ku tak lagi dengannya, sudah tak ada lagi rasa antaraku dengan dia. Siapkah kau bertahta di hatiku, hai cinta? Atau ini saat yang tepat untuk singgah di hatimu? Siapkah kau tuh jatuh cinta lagi? Meski bibir ini tak berkata bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena bibirku tak bicara bahwa aku inginkan kau ada. Pikirlah saja dulu hingga tiada ragu, agar mulus jalanku melangkah menuju ke hatimu. Pikirlah saja dulu hingga tiada ragu, agar mulus jalanku melangkah menuju ke hatimu. Siapkah kau untuk jatuh cinta lagi? Meski bibir ini tak berkata bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena bibirku tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan kau ada. Meski bibir ini tak berkata bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda
mungkin ku melewatkanmu hanya karena bibirku tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan kau aja di hidupku. Mana nih tepuk tangan yang meriah untuk Krem? Penampilannya keren banget. Dari aransemennya nih Jesse ya kan, dan penghayatannya tuh keren abis. Kalau dikata bakso deh, udah lengkap nih. Ada baksonya, ada seledrinya, ada mie-nya, ada kerupuk. Jadi lapar jadinya. Oke, kalau menurut lu gimana nih penampilan dari Rem? Keren banget sih. Ibarat jadi kayak ibarat makan lauk nih, ada nasinya, komplit gitu loh. Yo, setuju. Daripada kita berlama-lama lagi, langsung saja kita mendengarkan langsung dari kedua juri kita. Sebelum itu, untuk semua anggota dari Rem, dimohon untuk resen. Oke, baik. Terima kasih. Biar kita nggak berlama-lama lagi, langsung saja kita mendengarkan komentar dari kedua juri kita. Kak Rangga dipersilakan untuk memberikan komentar. Oke, selamat siang buat para personel. Bacanya Rem berarti ya, bukan Ram ya? Rem. Boleh dua-duanya sih, Kak. Oh, boleh dua-duanya. Oke, Rem. Saya ngikutin kata panitia. Rem. Tapi bertentangan dengan kata panitia barusan yang bilang bahwa ini komplit banget nih, udah kayak bakso tuh, udah ada seledri, ada ini komplit. Buat saya malah wow, sebenarnya berasanya komplit, tapi kalau kita lihat-lihat lagi berbeda ini. Rem berbeda dengan grup-grup lain yang telah disubmit videonya di sini. Kalian kan nggak pakai alat musik gebuk seperti drum atau perkusi gitu ya. Polos aja keyboard, bass gitu secara ritme, lalu ada isian lead dari saxophone. Tapi justru itu kalian berhasil mengakalinya dengan keabsenan dari peran drum itu sendiri dengan dinamika yang kalian bikin bermain banget. Jadi kita juga ngerasanya ikut feel-nya juga gitu. Dan aransemennya kalau buat saya asik banget, kayak tiba-tiba di tengah jadi swing gitu, terus pas lagu udah masuk klimaks dibikin jadi triplet. Jadi itu dinamika jadi bermain banget, memberikan nuansa yang enak banget. Dan di sini saya mau nggak mau harus memberikan spotlight kepada satu orang nih ya, yang pemain saxophone sekaligus pemain keyboard juga. Ini satu orang yang sama kan ya? Kamu MVP, luar biasa. Kamu musikalitasnya tinggi sekali. Cuman ini 3 orang ini berarti menurut saya sudah bisa memaksimalkan potensi masing-masing sehingga terbentuklah sebuah harmonisasi yang baik gitu. Sangat baik sekali. Dan apalagi ekspresi dari vokalisnya juga bagus banget. Ya, udah mukanya enak dilihat, ekspresinya bagus, suaranya enak nih. Biasanya pacarnya banyak nih kalau kayak gini nih. Kayaknya. Saya mah nebak-nebak doang. Kalau dari saya sih udah isinya muji doang nih, nggak ada masukan yang teknis nih. Nggak tahu kalau dari Kak Mario. Kalau buat saya, dari saya segitu dulu sih, segitu aja paling. Mantap, sukses terus buat Rem. Oke, terima kasih atas komentarnya Kak Rangga. Sekarang kita akan mendengarkan komentar dari juri kita selanjutnya. Kak Mario dipersilahkan untuk memberikan komentar. Oke, selamat siang Ram atau Rem ya. Mungkin dari saya agak panjang nih karena kebetulan ini sangat menarik banget buat saya dari sisi musikalitas dan
Kebetulan saya juga main jazz gitu ya. Dan saya mau tahu dong vokalisnya, boleh nggak buka mic? Ada? Halo Kak. Oke, Melvin ya vokalisnya. Oke, Iya, Kak. Melvin, lu timbrenya keren banget sumpah sebagai anak muda zaman now ya. Bener-bener itu seksi, itu semua udah full konten dah. Tapi pertanyaan dari gua itu lucu. Ketika kamu main di bagian akhir tuh ya, bagian akhir tuh modulasinya tuh itu range-nya harusnya lebih tinggi dari yang pertama. Itu nggak ada masalah sampai habis. Tapi di pertanyaan gue, kenapa pas bagian pertama itu banyak yang gue bisa bilang meleset banyak note dalam pengambilan attack dan taking vokal lo gitu. Bisa terangin nggak kenapa, Melvin? Maksudnya di bagian pertama agak meleset apanya ya, Kak? Notasinya dan banyak yang kayak meleset gitu notnya, kayak banyak yang nggak pas gitu. Itu kenapa? Karena memang buru-buru ininya hasilnya atau gimana? Kayaknya tuh agak kurang stabil aja sih, Kak. Kurang stabil. Apa memang pas lagi bangun tidur lo take-nya begitu kan? Kadang-kadang posisi bangun tidur tuh kadang-kadang memang bikin vokal juga nggak maksimal ya. Gue bisa ngerasa tuh kayak nafas juga kesengal-sengal ya kan. Technically dari teknik agak kurang maksimal menurut gue. Cun nama vokal tekniknya di pertama. Tapi yang gue bisa memuji dari lo pas bagian terakhir tuh, wah gila, itu indah banget gitu dari ininya. Dan pertama juga banyak yang bisa aku highlight, notasi kamu tuh bagus, tapi dalam banyak banget kayak nggak kurang, kayak apa ya, kurang dikit lagi gitu vokal lo di bagian awal-awal. Terus kedepannya nah dari itu ya. Tapi Melvin overall sebenarnya, kalau gua nggak tahu kalau punya ini lagi, kalau mau dengerin masukan dari gua, maksimalin lagi lo mungkin, atau ikut kompetisi atau ikut langsung pro langsung, itu bakal banyak banget yang tertarik sama suara lo harusnya gitu. Kedua, nah gue juga mau highlight dari kalian musisi nih, pemain ini ya, pemain keyboard saxophone sebarang ya, sama bassist ya. Dari musikalitas kalian yang menonjol banget ya, dari variasi scale jazz, outside note, di interlude tuh, terus mood sama compingnya. Keyboardisnya siapa namanya? Siapa boleh tahu? Keyboardisnya Reynard apa siapa? Dika Kak namanya, tapi dia lagi nggak bisa hadir. Nggak ada. Oh ya, itu gue highlight banget tuh, dia bener-bener nunjukin sisi bener-bener lagi liar tangannya. Itu lagi liar tuh, masa-masa lagi pengen banget liar, ngimprove banyak hal gitu dalam jazz ya. Terus gue appreciate juga untuk bassisnya, pemain bassnya tuh, line bass lo yang berani exploring lo, main tuh bener-bener ngisi ke inian lo gitu, ke di musisi, di musikalitas lo di tengah-tengah gitu. Bener-bener berani yang bunyi yang bener-bener berarti kalau bahasa kasarnya nyolong gitu. Begitu ini nggak bunyi, lo bunyi. Begitu saut-sautannya question and answer-nya dapat gitu. Itu jazz typically banget sih, itu sih. Tapi ada juga yang mau gua highlight tuh ya, kadang-kadang kalau orang jago ketemu sama-sama jago, apalagi di skill music, kadang-kadang egoisasinya ke ininya, ke masing-masing skillnya, kadang-kadang pengen show off-nya jadi bobotnya kadang-kadang terlalu banyak. Jadi kalau menurut gua, kalian lebih ini lagi deh, mungkin lebih banyak ketemu, lebih banyak ngejam bareng, jadi udah kenal satu sama lain. Kalau menurut gua tuh sih, makin banyak ketemu, makin ini harusnya makin lebih bagus ke depannya. Terus ke depannya kalau membuat video, bukan ke depannya, maksud gua di video kalian tuh salah satu yang visualnya sangat menurut gua menarik ya, dari warna yang kalian ambil, terus dari framingnya, terus dari kekinian banget gitu, dari video artistik dan desain tempat kalian tuh, warna, dekorasi, cahaya tuh menurut gua menarik di kompetisi, salah satu yang paling menarik di kompetisi ini gitu, dari sisi video. Dan terus mudah-mudahan kalian, gue bisa lihat ya, gue inget namanya Ram ya, coba gue mau lihat ke depannya Ram, lu di kedepannya mau gimana, tetap sama style kalian, tetap sama ini. Mudah-mudahan the best buat kalian, good luck, sampai ketemu di
hari kemudian. See you ya. Makasih Kak. Oke, baik. Terima kasih atas komentarnya, Kak Mario. Oke nih, tanpa basa-basi, kita akan melihat penampilan video peserta selanjutnya. Kira-kira siapa yang akan diputar selanjutnya? Udahlah, Der. Tanpa banyak basa-basi lagi deh. Kita sambut aja penampilan dari Limitless. Oke, selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Ooh, yeah, yeah. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We met these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside
You whisper through the phone, wait for me to come home. Mana nih tepuk tangan yang meriah untuk Limitless Band? Waduh, ini udah penampilan keempat nih. Sejauh ini penampilan keren-keren abis. Udah mantep, Pol. Gue sebagai MC nih kasih jempol deh. Kalau menurut lu gimana tadi? Penampilan dari Limitless Band. Lu cuma kasih 1 jempol, gue kasih 4 jempol dah. Waduh, 4 jempol bisa aja. Oke, langsung saja nih kita mendengarkan komentar dari kedua juri kita. Sebelum itu, untuk semua anggota dari Limitless Band dimohon untuk raise hand. Halo Kak. Baik, untuk anggota Limitless Band, mohon untuk on cam. Baik, terima kasih. Untuk Kak Mario dipersilakan untuk memberikan komentar. Oke, suara saya clear ya. Selamat sore Limitless Band ya. Saya bakal komentar nih buat Limitless Band, keren banget, bener-bener yang kekinian ya. Kekinian banget, kalian cara bernyanyi tuh nikmat. Vokalisnya tuh sangat nikmatin lagunya dan penampilannya dari sisi visualnya dan soundnya dan vokalis kalian. Terus yang mau saya highlight, kalian tempatin harmonisasi di vokal tuh dipakai broken voice, pakai suara pecah dibilangnya kalau bahasa Indonesia, pecah suaranya itu pas dan itu keren banget. Dan aku bisa lihat kalian mendesain soundnya pun editingnya tuh penuh dengan persiapan ya. Dan jujur aja one of the best sound yang desainnya di band ini itu kalian gitu. Jadi benar-benar memang terdengar sangat baik dan nikmat dan enak gitu, dan dari persepsinya. Bahkan dengan kualitas zoom sekarang sebenarnya kalau mau biar sebagai pengetahuan juga buat kita semua, kalau kita dengar di Zoom ini tuh platformnya beda. Kalau kita bakal balikin, misalnya kita dengar sesuatu di Zoom, audio di Zoom sama audio di YouTube tuh bakal beda hasilnya. Bahkan kalau kita dengar di hasilnya pun di audio Zoom aja udah bagus gitu. Jadi menurut saya kalian perlu dengan persiapan untuk kompetisi kali ini. Terus musikalitas anggota bandnya juga terlihat ya, main seperlunya, nggak dibilangnya kalau di bahasa musisinya mainnya dewasa gitu. Mainnya dewasa banget, dewasa dalam menempatkan komposisi atau audio dan sound dan segala macamnya itu penuh dengan kedewasaan, nggak terlalu banyak aransemen, tapi proporsinya atau proporsionalnya pas gitu. Lalu artistik dalam pengambilan video, dari transisi, framing, efek, opacity-nya tuh banyak. Makanya banyak main opacity tuh bener-bener banyak banget. Terus key framing-nya tuh digede-gedein, terus kayak gitu, itu banyak banget. Saya bisa lihat juga penuh dengan persiapan. Jadi memang sebenarnya konteksnya ini udah jadi layak, kayak misalnya kalian ini lagu kalian ya, ini tuh layak banget udah jadi single untuk dilihat di halayak ramai gitu, terlepas dari kompetisi band ini gitu. Kalau dari sisi saya, dan ya terus berkarya nih, kalau bisa buat sesuatu yang hal yang lain nanti ke depannya. Good luck buat kalian Limitless, keren. Iya. Baik, terima kasih atas komentarnya Kak Mario. Sekarang kita akan mendengarkan komentar dari juri kita selanjutnya. Kak Rangga dipersilahkan untuk memberikan komentar. Baik, terima kasih. Selamat siang buat
personil Limitless Band. Waduh, nih Kak Mario tadi ngasih ini semua ya, pujian semua, tidak ada masukan dan saran kritik. Soalnya saya juga nggak ada nih di catatan saya, isinya juga pokoknya bisa gitu ya Kak ya. iya, makanya kalau saya dari awal sampai akhir, saya akhirnya menyimpulkan satu kata nih untuk penampilan Limitless Band di video ini: rapi. Rapi banget, dan benar saya setuju dengan Kak Mario, ini pengemasannya sangat dewasa banget. Dan saya harus jujur bahwa melihat dari semua video yang sudah disubmit, yang dari Limitless ini adalah pengemasan video paling apik, paling bagus dari belasan video lainnya gitu. Karena konsepnya seakan seperti MV gitu ya, seperti video klip, main Scrabble, terus kayak menghabiskan waktu bersama. Itu saya rasa itu sebelum pandemi kayaknya ya, masih bisa ngumpul-ngumpul gitu dalam satu sofa yang sama gitu. Bagus banget. Nah, saya mungkin ada satu curhatan sendiri nih mengenai pemilihan lagu kalian. Ini berarti lagu kalian sendiri yang milih ya? Ed Sheeran Photograph ini. Nah, mengenai pemilihan lagu, ketika saya dengar dari intronya aja, ya Ed Sheeran nih gitu. Kayak saya harus jujur dan saya harus minta maaf juga sama personel Limitless, karena untuk saya pribadi yang notabene seorang musisi kafe yang sering main reguleran, membawakan lagu-lagu Ed Sheeran seperti salah satunya Photograph juga, lalu Shape of You, lalu segala macam, Perfect gitu-gitu. Ketika saya mendengarkan ada orang membawakan lagu Ed Sheeran tuh, saya bawaannya tuh kayak bosen duluan gitu loh. Ed Sheeran lagi gitu loh. Karena gimana ya, mungkin karena sudah sesering itu saya mendengarkan lagu Ed Sheeran untuk ngulik dan untuk bawain lagi di panggung juga. Jadi saya kayak gimana ya, memandang sebelah mata duluan gitu di awal. Cuman berhubung kemasannya bagus banget dan kalian dari semua aspek tuh udah rapi dan bagus banget, penghayatannya dapet, harmonisasinya antar instrumen dapet, penyanyinya juga saling ngisi. Jadi saya dari awal sampai akhir juga jadi kebawa, dan saya jadi ingat kembali, oh dulu tuh gue pernah lo menyukai lagu-lagu Ed Sheeran sesuka itu. Dan itu gue rasain kembali ketika gue nonton video kalian gitu. Maka salut banget, tepuk tangan dan appreciate buat Limitless Band untuk yang kali ini. Kalian deserve at least top 3. Top 3 kalian deserve sih harusnya sih. Sukses terus Limitless. Makasih Kak. Oke, baik. Terima kasih atas komentarnya Kak Rangga. Sekarang nih yang ditunggu-tunggu. Kita akan melihat, mendengar, menonton peserta terakhir. Kira-kira siapa nih yang akan diputar untuk video terakhir ini? Oke, tanpa banyak basa-basi lagi nih. Last but not least, kita sambut penampilan dari Semut Geni. Selamat menyaksikan. Anissa. Ahmad Afandi. Nana. Kirhana.
Mana nih tepuk tangan yang meriah untuk Semut Geni? Udah 5 peserta nih yang udah kita tampilin, peserta 1 sampai peserta 5. Keren-keren semua. Jadi bingung nih siapa yang juara. Kalau menurut lu gimana nih, Dit? Menurut gue sih ya gimana ya? Gue jadi pusing sih. Keren banget. Gila, semuanya kece banget sih. Kalau bisa juara satu semuanya sih, bisa sih harusnya ya. Tapi Iya, sayang tapi nggak sayang bisa. nggak bisa. Oke, setuju banget sih. Oke, daripada kita berlama-lama lagi nih, langsung saja kita mendengarkan langsung dari kedua juri kita. Sebelum itu, untuk semua anggota dari Semut Geni, dimohon untuk raise hand. Dimohon untuk anggota band Semut Geni untuk on cam. Oke, baik. Terima kasih. Langsung saja kita mendengarkan komentar dari Kak Rangga. Kak Rangga, dipersilakan untuk memberikan komentar. Baik, terima kasih panitia. Selamat sore buat para personel Semut. Sorry, saya mau nanya dulu, bacanya Semut Geni kan ya? Geni. Semut Geni. Ya, Geni, bener iya. Kak. Semut Geni, Kak. Oke, thank you. Geni itu artinya api kan ya? Berarti Semut Geni itu semut api gitu. Dan menurut saya sesuai banget sama namanya, penampilan kalian menggigit. Dan gigitannya panas gitu. Luar biasa. Ini saya satu-satunya masukan yang bisa saya pikirkan adalah ini nih. Buat video editornya, itu video Mbak keyboardisnya ya Mbak tolong di mirror dulu gitu. Yang lain kan udah sesuai. Iya, belum di mirror tuh, tulisan belakangnya kebalik, ini mainnya juga jadi kelihatan kebalik. Tapi itu ya tidak berpengaruh di penilaian juga sih, cuman jika harus terpaksa ngasih masukan, mungkin itu satu-satunya masukan dari saya karena sisanya bagus semua. Saya harus mengapresiasi banget karena genre yang kalian bawakan kan rock progresif gitu ya. Dan yang namanya musik progresif tuh saya akuin tidak mudah karena selain skill yang ditonjolkan dan kekompakan juga hafalan gitu loh. Dari aransemennya tuh kayak hafalan banget, kayak berbagai, kita bisa ngecangk lagu ini berbagai part gitu dan beda-beda semua, sinkopnya berbeda-beda gitu-gitu. Hafalannya ini banget, harus nyatu banget. Jadi kemasan yang kalian suguhkan dalam video barusan membawakan lagu gebiar-gebiar itu kalau istilahnya Om Indro di stand up comedy kompor gas. Kalau saya akan ngasih kompor gas buat kalian. Mungkin untuk masukan seputar teknis bisa dikasih tahu oleh Kakak Mario sebagai juri. saya beneran hands up kalau ini saya udah tinggal ngikutin irama aja deh sambil menikmati lagunya gitu. Keren banget. Buat Semut Geni, sukses terus. Ya, thank you. Makasih, Kak. Oke, baik. Terima kasih atas komentarnya, Kak Rangga. Sekarang kita akan mendengarkan komentar dari juri kita selanjutnya. Kak Mario, dipersilahkan untuk memberikan komentar. Oke, selamat sore Semut Geni. Coba boleh sebelum saya komentar, Semut Geni ini dari mana asalnya? Dari Mojokerto, Kak. Ini kalian dari Jawa, benar? Iya, benar dari Jawa. Nggak heran, main rocker semua ya, benar-benar. Kalau nggak Surabaya, orang daerah Jawa lah ini yang begini-begini anak-anaknya pasti nggak hilang ya. Dari zaman saya SMA tuh, ya ketemu kalau festival tuh, mereka naik angkot, naik apa, festival ke Jakarta tuh ya modelnya begini semua, progressive rock. Ya bener-bener ya. Kalau gue dari gue speechless sih. Jadi bener-bener apa ya? Bener-bener ngeliat lo mau apa ya dari semua porsi ada dari semua hal. Kalau kompetisi bandnya ya cakupannya ada semua di sini gitu. Dari yang bisa gue lihat dari genre progressive rock, terus aransemen full dengan musikalitas yang baik ya, sinkopasi, tutti, polyrhythm ya, berubah-berubah birama tuh ya, dari gue bilang tadi ada 7/8 jadi 7/8 6/8 di 5 tuh bolak-balik. Nggak tahu deh kalau kalian ngitung apa cuma model kompak doang tuh bisa juga sih. Itu tuh ya kalau dari bahasa musiknya gue ngitung nih, ini habis 6 ada 6/7 atau tadi ada bagian 5 juga kalau nggak salah ya. Nah gitu. Terus
artistik dalam pengolahan desain sound. Ini kalian yang ngediting sound ini kalian sendiri apa nyuruh orang gimana? Boleh tahu? Kebetulan dari kita sendiri Kak yang editing sound. Yang Ada salah satu teman yang majornya yang siapa? punya Yang majornya siapa? Pemain apa? Yang desain ini? yang desain itu teman saya. Bukan anggota band ya? Anggota band juga. Pemain apa dia? Pemain kebetulan nggak hadir sih Kak. Nggak, itu gue pengen tahu pemain apa dia? Pemain bassnya. Oh, pemain bass ya, benar-benar karena dia desainnya benar-benar ke belakang, benar-benar yang begitu drum sama bassnya di belakang, gitarnya. Nah, apalagi gue bisa julukin kalian pasti Macan Festival ya, udah sering banget kemana-mana nih, gue yakin Macan Festival, gitarisnya semuanya benar-benar wow, benar-benar yang gue udah lama nggak lihat ya. Kayak Kak Rangga bilang tadi, kayak apa, macan bangun, apa, api on fire semua, kayak macan bangun datang, gila ngeliat ada yang begini lagi ya dari di zaman sekarang. Tapi benar-benar wow, itu benar-benar buat gue sendiri kembali lagi nostalgia dengan model aransemen yang benar-benar rock progresif seperti ini gitu. Kebiar-kebiar dari Gombloh. Hati-hati lo Gombloh, bangun ntar bahaya ya. Terus menonjol di semua aspek ya, instrumen, vokal tuh wow, itu dari skill tutinya si pemain keyboard, tampangnya sih alim banget ya, Bu. Mainnya buset, tuti 2 tangan loh. Itu gua kalau apa, gua nggak tahu deh kalau lo belajar klasik nggak sampai tingkat 5 tuh nggak mungkin 2 itu bisa bareng gitu, atau memang perlu berminggu-minggu untuk latihan sinkronisasi dua tangan buat tuti seperti itu. Atau amazing, dan gitarisnya benar-benar soundnya menggelegar, meledak, benar-benar yang skill powerful, benar-benar yang ya rock klasik, rock ya, model-modelnya gitaris rock bener lah. Basisnya, drummernya lo gila bener. Vokalisnya juga gue appreciate. Jadi bener-bener full package dari kalian semua. Jadi yang bisa gue ini menonjol di semua aspek. Enggak kalau kebanyakan kan vokalisnya nonjol. Kalau ini bener-bener vokalis sama sama instrumennya imbang gitu. Vokalisnya ada bagiannya, drummer ada bagiannya, bass ada bagiannya. Terutama di bagian interlude tadi gitaris sama keyboardisnya yang bikin benar-benar nilai plus tuh, benar-benar nyaut. Terus vokalis lagi, terus di endingin dengan benar-benar cetak jreng, itu benar-benar gila. Udah lama banget gue ngeliat ya, benar-benar karena nggak pernah nonton show lagi ya. Itu benar-benar yang benar-benar ya, itulah benar ya, kita sama-sama bisa nggak bohong, kita rindu untuk nonton benar-benar perform live. Jadi terima kasih buat Sugun Semut Geni Band. Kalau dari masukan buat dari lu pada, ya benar, identitasnya jangan pernah berubah, tapi bukan artinya jangan udah gitu-gitu aja, enggak. Banyak rock progresif lo. Dream Theater, kalau Dream Theater jangan cuma dengerin satu album doang, dengerin semua albumnya beda-beda gitu, beda-beda karakter. Atau kalau gitarisnya G3 tuh dengerin, mungkin cari-cari lik-lik lain juga zaman sekarang tuh nggak menutup kemungkinan. Jadi kalau kalian tahu siapa basis Steven tuh yang musik direkturnya Asian Games tuh, dia dari rock progresif bisa jadi musik director di mana-mana. Jadi kemungkinan kalau musikalitas kaya tuh banyak hal yang bisa kalian gapai ke depannya gitu. Jadi good luck buat Sobat Geni, kalian rock keren banget. Makasih Kak, makasih. Thank you Kak. Oke, baik, terima kasih atas komentarnya Kak Mario. Nah, teman-teman, udah nggak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Jadi di sini kami secara khusus berterima kasih kepada juri, Kak Mario dan Kak Rangga, rekan-rekan panitia, dan para peserta yang ikut berpartisipasi dalam keberlangsungan acara ini. Para juri yang terhormat, kami persilahkan memberi sepatah dua patah kata penutup. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, aku dulu ya.
Sekali lagi Provisiat dan selamat dan terima kasih buat teman-teman semua di sini yang sudah mensubmit video untuk mensukseskan acara Gons Festival ini. Dengan ikut lomba band ini, kalian telah menyuguhkan performance yang sangat menghibur. Dan untuk para juri juga sangat jadi PR karena kami harus menentukan siapa yang terbaik. Tapi sebenarnya kalau saya boleh berbicara, namanya seni itu nggak ada benar nggak ada salah sebenarnya ya. Jadi agak sulit jujur agak sulit juga untuk kita untuk menentukan siapa yang terbaik karena di sini nggak ada benar nggak ada salah. Paling yang ada dalam seni itu enak atau nggak enak itu pun relatif gitu loh. Maka kami sebagai juri harus berusaha seobjektif mungkin. Ya, jadi apapun keputusannya nanti, apapun hasilnya, menurut saya kalian semua layak dapat juara gitu. Cuma mungkin belum sekarang aja. Kalau buat yang belum dapat. Kalau di panggung lain, kalian juara 1 pasti. Gitu. Nggak tahu deh, mungkin saya nggak nyiapin kata penutup lagi gitu doang. Ya, langsung next aja ke Kak Mario. Oh iya, kalau dari saya, itu sebenarnya tuh bohong banget ya, Karangga tuh benar kata penutup yang bagus banget ya, benar-benar ya sangat membangun untuk semua. Itu saya juga mau say thank you buat semuanya yang sudah submit video, yang buat 5 besar saat ini juga thank you juga. Yang bisa saya sampaikan tidak ada juara yang abadi ya. Mungkin juara di sini nggak tahu di tempat lain bisa juara apa enggak. Karena sampai sekarang pun saya tetap mengirimkan misalnya contoh murid atau teman-teman gitu untuk yang minta di direct sama saya untuk maksudnya nggak ada yang abadi gitu. Kita udah bilang itu bagus tapi di orang taste-nya jadi ya itulah poinnya. Kalau memang saat ini kalian yang belum juara, jangan berkecil hati, jangan pernah putus asa ya. Masih banyak jalan menuju Roma ya. Kayak gue pribadi udah bisa di tempat ini bisa jadi juri aja, bukan 10-20 kompetisi yang pernah gue hadapin. Kayak Karangga, gue yakin kalau dari omongannya tuh udah ribuan kompetisi mungkin dari kecilnya ngikutin lomba musik dan segala macamnya gitu. Jadi kalau ya kalian yang masih 10-20 kali ikut kompetisi dan belum menang-menang juga, jangan pernah jangan pernah nyerah deh. Pokoknya yang seperti Karangga bilang juga tuh nggak ada yang jelek, nggak ada yang benar, nggak ada yang pokoknya nggak ada yang pasti sebenarnya. Tapi yang bisa kita pastikan spesifiknya gitu, tetap spesifik. Tapi yang saya bilang lagi, mungkin saat ini nggak juara, di tempat lain juara, dan selamat dan terima kasih semua komponen dari Festival Gons 2021 untuk band ini, semua peserta dan finalis dan juara dan terutama dari panitia. Ini saya waktu pertama kali ketemu dengan panitia, satu hal yang saya bilang dengan panitia adalah congrats buat kalian semua. Akhirnya gue bisa ngelihat festival band lagi gitu. Karena jujur dari gue nggak tahu ya, dulu di festival band gue nggak pernah lihat kerjanya serapi ini. Ini gue appreciate buat kalian. Kerja kalian rapi dan apik dan benar-benar tersistem dengan baik. Jadi hasilnya maksimal, resultnya maksimal dan memuaskan semua. Terima kasih buat Gons, terima kasih buat peserta dan bapak-bapak pembimbing di sini, dari Karangga juga. Sehat semua buat kita. God bless. Oke, baik. Terima kasih atas kata-kata penutupnya. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya untuk berdonasi melalui Kitabisa yang dibuka oleh Panitia Gonzaga Festival untuk berdonasi. Teman-teman bisa scan QR Code yang tertera di layar atau klik link yang ada di kolom chat dan description box. Kontribusi teman-teman pasti akan sangat bermanfaat bagi para penerima donasi, terutama di masa pandemi ini. Baik, sebelum kita menutup acara pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Bapak, terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu sampai detik ini, sehingga kami bisa menyelesaikan acara penjurian Lomba Band Gonzaga Festival 2021. Kami juga berterima kasih karena berkat-Mu, penjurian ini dapat berjalan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Bapak. Semoga apa yang kami lakukan berguna bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Santo Aloysius Gonzaga, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Baik, karena rangkaian acara kita sudah selesai, maka acara penjuruan hari ini akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, santi, 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 om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Peserta diperbolehkan untuk meninggalkan Zoom meeting. Jangan lupa nonton closing Gonzfest ya. Dadah. Dadah. Selamat datang di Gonzaga Festival 2021. Welcome to Gonzaga Festival 2021. Acara ini disponsori oleh This event is sponsored by Kombifar, KFC Naughty by Nature, Auto Architect, Goreng Garing, Bakso Atom, Kinderi, dan didukung oleh and supported by Sejuta Cita, Planet for Youth, Care Global, Jiwa Muda Bicara, Sanur FM, We The Genesis, Teen for Change, Create Team, Earth Hero, If We Wonder, Helpedia Indonesia, Green Scheme, Arise a Rose, Catalyst for Growth, Tumbuh Terus Bertumbuh, Concert Music Indonesia, Event Banget, Lomba Update, info lombaevent.id, Yuk Design, Pray Event, Laskar Gons, Gons FM. Jatuh 1, bangkit 1000. Mari bertumbuh dengan semangat menggebu. Tetap di sini, kami kembali sesaat lagi. Stay tuned, we'll be right back. Madu Rasa, buah ketekunan para ahli madu kami sejak 1984. Pemilihan bahan baku yang dilakukan dengan ketat. Proses produksi berstandar internasional. Menghasilkan madu rasa murni, madu terbaik dari alam Indonesia. Kenikmatan rasanya, sehatkan keluarga. Madu ya madu rasa. SMA Kolese Gonzaga membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023. SMA Kolese Gonzaga membuka 2 jalur pendaftaran. Pertama, jalur prestasi dibuka pada tanggal 7 September sampai dengan 5 November 2021. Kedua, jalur reguler dibuka pada tanggal 7 September sampai dengan 12 November 2021. Informasi lebih lanjut tersedia di laman resmi www.gonzaga.sch.id. Kami tunggu kehadiranmu di SMA Kolese Gonzaga. Halo pemirsa semuanya, ketemu lagi nih sama kita. Sekarang kita akan masuk ke dalam sesi yang paling tunggu-tunggu nih, yaitu adalah pengumuman juara. Kira-kira siapa nih ya yang jadi juaranya? Waduh, gue juga penasaran nih siapa yang akan menjadi juara pada Lomba Band Gonzaga Festival 2021 ini. Langsung aja deh, tanpa banyak basa-basi, kita bacakan pemenangnya. Dari juara 3 dulu nih ya.
Langsung aja kali kita bacain. Jadi, peraih juara 3 Lomba Band Gonzaga 21 adalah Juara 3-nya adalah RAM. Selamat. Selamat. Oke, selamat untuk Rem telah meraih juara 3. Selanjutnya mau juara 1 atau juara 2 dulu? Langsung aja, juara 2 aja. Langsung kita umumkan. Peraih juara 2 Lomba Band Gonzaga Festival 2021 adalah juara 2 Limitless Band. Selamat kepada Limitless Band. Oke, selamat untuk Limitless Band telah meraih juara 2 Lomba Band Gonzaga Festival 2021. Akhirnya nih, saat yang ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman juara 1 Lomba Band Gonzaga Festival 2021. Waduh, jadi makin panas nih. Kira-kira siapa yang akan menjadi juara 1 Lomba Band Gonzaga Festival 2021 ini? Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita umumkan. Juara 1 Lomba Band Gonzaga Festival 2021 adalah juara 1 Semut Geni Band. Selamat Geni. Selamat untuk Semut Geni telah menjadi pemenang Lomba Band Gonzaga Festival 2021. Nah, bagi teman-teman yang belum mendapat kesempatan, jangan putus asa dan tetap semangat ya. Seperti motto Gonzaga Festival 2021, jatuh 1, bangkit 1000. Oke, baik sebelum itu untuk kedua juri kami persilakan untuk memberikan sepatah dua patah kata penutup untuk mengakhiri acara ini. Waktu dan layar kami persilahkan. Selamat buat para juara 3 RAM, juara 2 Limitless, juara 1 Semut Geni. Yang belum dapat jangan berkecil hati karena ya seperti yang tadi sudah kami jelaskan juga di perhelatan ini mungkin belum jatahnya, cuma mungkin di panggung lain kalian bahkan pas juara 1 gitu. Jadi buat saya pribadi sebenarnya juara-juaraan ini nggak penting lah siapa yang juara 1, siapa yang juara 2, siapa yang juara 3 itu nggak penting. Yang penting hadiahnya. Oke. Langsung kepada Kak Mario. Ya, dari saya Mario Asidius Payung. Selamat buat para pemenang. Juara 1 Semut Geni, juara 2 Limitless, juara 3 RAM ya. Kalian sudah mendapat juara untuk sesi kali ini Lomba Band di Gons Festival ini. Jangan pernah puas ya, terus bangkitkan kreativitas kalian, ide kalian, skill kalian ya. Dan juga kepada seluruh peserta band, ini bukan akhir, ini adalah awal ya. Yang seperti Karangga tadi bilang, di tempat ini belum juara, di tempat lain who knows ya. Jadi semangat buat kita semua musisi ya, bangkitkan rasa seniman kita, rasa seni kita. Mudah-mudahan di kedepannya kalian bisa kita lihat di nasional bahkan di internasional event untuk acara musik dan mengenai musik di dunia ini. Oke, semangat. Selamat buat Gons Festival, panitia yang terlibat di acara perhelatan ini, buat guru pembimbing, buat kalian semua Gons Festival, kalian keren banget. Saya sangat terharu ya bisa ada anak-anak muda yang bikin acara virtual kayak gini dan rapih, apik, sistemnya bagus, dan mudah-mudahan di kedepannya kalian jangan pernah nggak ngadain acara seperti ini. Ini keren banget. Kalian harus bikin ini jadi semuanya bisa berkontribusi satu sama lain ya. Oke? Good luck and all the best. God bless. Oke, baik. Terima kasih atas kata penutupnya. Sebelumnya nih gue pengen semuanya tepuk tangan buat dua juri kita dulu. Juri-juri kita yang paling keren, tepuk tangan. Paling meriah. Oke, siap. Akhirnya nih kita udah sampai di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak atas partisipasinya. Kami juga meminta maaf jika ada perlakuan dan perkataan yang kurang berkenan. Saya Daryl. Dan saya Dipa, kami pamit undur diri.
Sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Dadah. Selamat datang di Gonzaga Festival 2021. Welcome to Gonzaga Festival 2021. Acara ini disponsori oleh This event is sponsored by Kombifar, KFC Naughty by Nature, Auto Architect, Goreng Garing, Bakso Atom, Kinderi, dan didukung oleh and supported by Sejuta Cita, Planet for Youth, Care Global, Jiwa Muda Bicara, Sanur FM, We The Genesis, Teen for Change, Create Teen, Earth Hero, If We Wonder, Helpedia Indonesia, Green Scheme, Arise a Rose, Catalyst for Growth, Tumbuh Terus Bertumbuh, Concert Music Indonesia, Event Banget, Lomba Update, info lombaevent.id, Yuk Design, Pray Event, Laskar Gons, Gons FM. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Terima kasih dan sampai jumpa. We hope to see you in the next few days. Thank you. Jatuh 1, bangkit 1000. Mari bertumbuh dengan semangat menggebu. SMA Kolese Gonzaga membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023. SMA Kolese Gonzaga membuka 2 jalur pendaftaran. Pertama, jalur prestasi dibuka pada tanggal 7 September sampai dengan 5 November 2021. Kedua, jalur reguler dibuka pada tanggal 7 September sampai dengan 12 November 2021. Informasi lebih lanjut tersedia di laman resmi www.gonzaga.sch.id. Kami tunggu kehadiranmu di SMA Kolese Gonzaga.